Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau proses kami selama 3 minggu ini dengan project e-commerce tentang aplikasi AST Nusantara. Saya sendiri Reza Mahendra dengan NIM 2301801668 akan menjelaskan tentang ERD. Kemudian di samping saya ada Noval. Saya Muhammad Novarazan dengan NIM 230181171 yang mana saya akan menjelaskan mengenai desain aplikasi driver dan aplikasi pengguna. Saya Muhammad Rehan dengan NIM 230181139 yang menjelaskan admin website. Dan saya Mualifah Kodar dengan NIM 230181152. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-commerce-nya, 2 aplikasi driver dan 1 aplikasi user. Dan ada juga kawan kami Ulfia Maulida dengan NIM 220180026 yang sebagai desain webnya, menjelaskan desain web. Saya akan menjelaskan tentang bagian ERD-nya terlebih dahulu. Nah, ERD ini menggambarkan hubungan antar tabel dalam database agar sistem dapat berjalan dengan terstruktur dan saling terhubung. Nah, yang pertama ada tabel user. Tabel utama pada sistem ini adalah tabel user. Tabel ini menyimpan data semua pengguna, baik customer maupun driver. Beberapa atribut pentingnya yaitu ada nama, email, password, role, status online, kemudian lokasi pengguna. Di tabel user itu terhubung ke beberapa tabel lain seperti address, card, order, driver profile, dan terakhir driver dokumen. Kemudian ada tabel kedua yaitu tabel address, digunakan untuk menyimpan alamat pengguna. Satu user dapat memiliki banyak alamat, misalnya alamat rumah atau kantor. Di dalam tabel ini terdapat label alamat, latitude, longitude, dan status default address. Kemudian tabel ketiga yaitu tabel kategoris dan produk. Selanjutnya ada tabel kategoris. Ini kategoris digunakan untuk mengelompokkan produk. Produk menyimpan data produk seperti nama produk, deskripsi, harga, kemudian gambar produk. Satu kategori dapat memiliki banyak produk. Kemudian ada tabel keempat yaitu cart dan cart item. Tabel cart digunakan untuk sebagai keranjang belanja pengguna, sedangkan cart item menyimpan detail produk yang dimasukkan ke keranjang seperti produk yang dipilih, jumlah item, level gula, level es. Relasi ini memungkinkan satu cart memiliki banyak item produk. Kemudian yang kelima, tabel order dan order item. Saat checkout dilakukan, data masuk ke tabel order. Tabel ini menyimpan total pembayaran, status order, metode pembayaran, kemudian biaya pengiriman. Sedangkan order item menyimpan detail produk yang disimpan. Yang keenam ada tabel driver. Untuk fitur delivery terdapat delivery profile, driver documents, driver earnings. Driver profile menyimpan data kendaraan dan status driver. Driver dokumen menyimpan dokumen seperti KTP, SIM, dan STNK. Sedangkan driver earnings menyimpan pendapatan driver dari setiap order. Mungkin hanya cukup sekian dari penjelasan ERD-nya. Intinya ERD ini dirancang untuk mendukung fitur manajemen pengguna, pemesanan produk, keranjang belanja, pengiriman oleh driver, hingga proses pembayaran. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tahapan awalnya, yaitu dengan desain Figma. Nah, kami dari desain Figma ini kami mengambil tema dari warna hijau tua, lalu dengan warna kuning emas ini,
dan warna putih atau campuran dengan abu-abu, putih abu. Nah, dari desain yang pertama ini kami mengambil ada referensi dari beberapa aplikasi lain seperti contohnya Fore maupun Grab. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai desainnya. Ini ada tampilan awal atau discover awalnya, yang mana di sini menampilkan ada minuman original yang pertama, atau bisa dibilang best sellernya lah dari UMKM tersebut. Yang kedua ada kayak menu-menu lainnya, atau yang bisa dibilang menu-menu lainnya lah. Nah, selanjutnya ini tahapan login dan registernya untuk aplikasi pembelinya. Nah, ini contoh dari desain QRIS-nya atau tahapan pembelian QRIS-nya. Nah, ini untuk pembayaran berhasil. Nah, ini untuk tracking dari aplikasi pembelinya. Dan ini untuk profile dari pembelinya. Dan ini yang lain ini untuk menu dari setiap diklik menunya, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada desain dari aplikasi drivernya, yang mana kami juga ambil tema dari warna hijau tua dan kuning emas, sama seperti sebelumnya. Ini untuk desain login dari drivernya, ini untuk registernya. Yang ini untuk desain home-nya, yang mana di sini dari driver dia bisa memilih untuk online atau offline. Ini untuk desain dari offline-nya. Dan ini untuk desain order, dan ini sama juga order juga. Ini untuk desain settingnya. Ini untuk desain setting yang mana isinya untuk detail kendaraannya, yang mana drivernya bisa memilih dulu motor apa yang dipakai, dan begitulah. Ini untuk desain di setting juga, di mana menu pusat bantuan. Ini juga setting untuk detail pendapatan. Ini juga ada di setting untuk order sebelumnya. Baik, untuk di sini di halaman admin, mula-mula kita login terlebih dahulu. Nah, untuk dashboard admin di sini bisa dilihat total order, total user, total driver, dan total income-nya. Nah, di sini untuk order hari ini dan grafik penjualan 7 hari terakhir. Dan di sini juga ada ransom order dari customer, driver, total, dan status tanggal. Lalu di admin ada order. Di sini ada daftar order, ada pending, proses, dan complete-nya. Di sini kita bisa lihat detailnya juga, customer-nya siapa, driver, dan alamat. Nah, untuk di driver ini ada total driver dan online offline-nya. Di sini kita bisa approve apa drivernya itu dengan driver tuh mengirimkan data-data kendaraan dan dokumen seperti SIM, STNK, dan KTP. Jadi admin ini harus nge-approve driver supaya drivernya itu bisa menerima ini order. Lalu untuk di user ini daftar-daftar user. Lalu di produk di sini kita bisa menambahkan menu. Dari tambah produk kita bisa memasukkan dan memilih kategori menu barunya.
dan kita bisa memasukkan gambar menunya. Baik, selanjutnya untuk promo kode, di sini kita bisa menambahkan daftar promo kode yang bisa digunakan untuk pelanggannya. Misal kita buat, dan di sini ada TP diskon yang persentase atau yang nominal. Dan di sini untuk minimal pembelanjaannya. Dan di sini kita bisa maksimalin batas penggunaan kode voucher dan tanggal mulai, tanggal berakhir kode vouchernya. Dan di sini kita bisa lihat juga tracking driver sedang di mana. Dan untuk di keuangan ada laporan keuangan kayak total revenue, delivery fee, driver earnings, dan platform fee-nya. Baik, saya akan menjelaskan untuk Flutter Mobile-nya. Yang pertama ini ada aplikasi usernya atau aplikasi pelanggan. Ini halaman loginnya. Lalu untuk tampilan pertamanya atau tampilan discovernya, di sini menampilkan menu dari produknya, dan di sini ada beberapa varian atau collectionnya seperti varian T, ada varian Meti, dan lainnya. Nah, user bisa ngeklik masukkan keranjang dari sini, atau juga bisa dari ini jika ingin mengubah menunya, atau bisa menyeting sugar levelnya dan ice non ice nya. Dan maka pesanan akan masuk ke keranjang atau checkout. Nah, di checkout ini user juga bisa menambahkan jumlah pesanannya, bisa juga menghapus, dan user bisa memasukkan promo kodenya. User juga bisa mengubah alamat yang sudah dimasukkan di profile, dan user juga bisa memilih paymentnya, bisa digital payment dan COD atau cash on delivery. Ini contoh digital paymentnya. Kami menggunakan mid-range. Ini tampilan konfigurasinya. Lalu pesanan yang udah dipesan akan masuk ke history. Nah, contohnya ini, jika driver tidak mengecek maka statusnya masih menunggu driver. Dan jika sudah di-accept maka statusnya akan sedang disiapkan. Dan user juga bisa lihat detail pesanannya. Di sini ada order statusnya, ada drivernya, siapa yang mengambil, dan ada pesanan, total harganya, dan juga bisa melacak. Ini contoh lacaknya. Dan jika pesanan sudah siap maka dia akan masuk ke complete. Dan di sini juga bisa lihat detail pesanannya, ada drivernya juga. Nah, selanjutnya di halaman profile, di profile user, user bisa memasukkan nama lengkap, bisa mengubah email, bisa mengubah nomor HP atau masukkan nomor HP, bisa memasukkan jenis kelamin dan bio. Dan user juga bisa menambahkan alamatnya, contoh
maka setelah alamat akan muncul ke map dan user bisa memilih kemana saja dan bisa menambahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi drivernya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk aplikasi drivernya. Di halaman pertama ada halaman home, di mana di sini driver bisa offline atau online kan aplikasinya, dan logikanya juga driver tidak bisa mengonline kan aplikasi jika dia belum memasukkan dokumen dan belum di approve sama admin. Dan ini contoh pesanannya, dan driver bisa mengacep pesanan atau order, lalu akan masuk ke halaman order. Di sini driver bisa melacak lokasi user, ini lokasi user, dan di sini ada rincian pesanannya, ada pasti misal multi dan metode pembayarannya. Dan jika sudah selesai, maka driver bisa selesaikan pesanan dan akan masuk ke halaman history. Di sini driver bisa melihat keuntungan dia di hari itu dan order yang telah dia selesaikan. Lalu di halaman settingnya, driver bisa mengedit profile, mengubah password, dan ini vehicle info dan dokumennya. Jadi jika driver setelah daftar atau regis dia belum memasukkan ini, maka driver tidak bisa mengambil order. Ini contohnya. Cukup sekian dari aplikasi kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk bagian webnya. Pada bagian web ini terdapat desain website yang bernama ST Nusantara yang dibuat menggunakan Figma. Site ini memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman registrasi, login dashboard, data produk, data pelanggan, data pesanan, dan data admin. Kemudian fitur utama adalah fitur registrasi yang digunakan pengguna untuk membuat akun baru dengan mengisi nama lengkap, email, password, dan nomor telepon. Kemudian setelah memiliki akun, pengguna dapat masuk melalui fitur login menggunakan email dan password. Login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat menu utama yang menampilkan ringkasan data produk, data pelanggan, data pesanan, dan data admin. Dashboard ini memudahkan admin untuk melihat informasi penting secara cepat. Selanjutnya ada fitur data produk yang digunakan untuk melihat daftar produk. Nah, pada bagian fitur ini admin dapat menambah, kemudian mencari, terus juga mengedit atau menghapus data produk. Selanjutnya terdapat fitur data pelanggan untuk menyimpan dan mengatur informasi pelanggan seperti nama, email, dan nomor telepon si pelanggan tersebut. Fitur berikutnya itu adalah data pesanan yang digunakan untuk melihat dan mengelola pesanan pelanggan, mulai dari nama pelanggan, produk yang dipesan, jumlah pesanan, hingga total harga. Kemudian yang terakhir itu ada fitur data admin, yaitu halaman untuk mengatur data admin yang dapat mengakses website ini. Secara keseluruhan, desain web ini dibuat agar pengelolaan data menjadi lebih mudah, kemudian terstruktur dan efisien. Selain itu, tampilan yang sederhana membuat pengguna lebih mudah memahami fungsi setiap fitur yang tersedia pada web ini.